Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan mahasiswa. Kembali kita bertemu dalam mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Kali ini akan kita bahas tentang materi peran etika dalam bisnis. Sering kita mendengar tentang etika. Dalam kehidupan kita juga harus beretika. Sangat penting, etika itu akan memberikan keharmonisan, memberikan keteraturan, memberikan kenyamanan, dan memberikan bagaimana dalam kehidupan ini menjadi lebih baik, teratur, dan sesuai dengan norma-norma yang ada. Di samping bahwa dalam kehidupan secara sekup yang lebih kecil, dalam berbisnis pun sangat membutuhkan etika. Ada etika bisnis yang harus kita tepati karena dalam berbisnis ada aturan-aturan yang mengacu kepada bisnis yang kita lakukan. Dasar-dasar hukum itu sangat penting. Jika kita tidak beretika dalam berbisnis, maka akan sangat mempengaruhi, bisa menjadi sebuah pelanggaran hukum. Kita awali lagi tentang pengertian etika. Pengertian etika yaitu etika berasal dari kata ethos dari bahasa Yunani yang berarti kebiasaan. Etika dapat diartikan sebagai berikut. Dasar moral yaitu nilai-nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sebagai pedoman perilaku atau sikap atau tindakan yang diterima dan diakui sehubungan dengan kegiatan manusia atau kelompok tertentu. Etika dipandang sebagai ilmu tentang berperilaku, mencakup aturan dasar yang dianut dalam hidup dan kehidupan. Sedangkan prinsip etika, pada prinsipnya etika mengacu pada A. Norma moral. Moral berhubungan dengan suatu tindakan antara yang benar dan salah, dan mengacu pada standar yang diakui tentang sikap yang benar dan baik. Tindakan yang sesuai dengan norma disebut tindakan bermoral baik, dan sebaliknya yang tidak sesuai dengan norma tersebut bermoral buruk atau immoral. Jadi jelas bahwa perbuatan yang bermoral baik adalah orang-orang yang menjalankan kehidupannya sesuai dengan norma, atau orang-orang yang dalam lingkup bisnis menjalankan sesuai dengan norma bisnis. Sebaliknya, yang tidak sesuai atau melanggar norma, maka dikatakan sebagai bermoral buruk atau immoral. Apabila kita dalam berbisnis sudah bermoral buruk, akan sangat mempengaruhi dalam keberhasilan atau kesuksesan berbisnis. Kemudian yang B, prinsip daripada etika adalah sikap dari kelompok tertentu. Kemudian C, rambu-rambu prinsip moral yang menyeluruh, terutama rambu-rambu profesi tertentu. Jadi etika sesuai dengan profesinya, ada rambu-rambu moral yang ada atau rambu-rambu etika. Etika dalam berbisnis, etika dalam hubungan antar kawan, etika dalam hubungan keluarga. Ada rambu-rambu yang tertentu yang sudah sepantasnya ada dalam etika tersebut. Dikaitkan dengan pengertian bisnis, etika, nanti kita akan lanjutkan bagaimana pengertian bisnis ini. Pada akhirnya etika bisnis, prinsip atau peran dalam etika dalam bisnis, bagaimana pentingnya, sehingga kita awali dengan kembali pada pengertian bisnis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Menurut RB Simatupang, pengertian bisnis adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan,
dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi, baik diperjualbelikan atau dipertukarkan, disewakan, sepanjang untuk mendapatkan keuntungan adalah itu sebuah bisnis. Tetapi dilakukan secara teratur atau terus-menerus. Itu pengertian daripada bisnis. Kesimpulan daripada pengertian bisnis, bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata pencarian, bahkan suatu profesi. Jika dilakukan tidak terus-menerus atau sekedar hanya kegiatan bersifat temporer, maka tidak termasuk dalam sebagai unsur atau pengertian bisnis. Jadi sebagai mata pencarian atau dilakukan terus-menerus. Kemudian bisnis merupakan suatu aktivitas dalam perdagangan. Dalam pengertian bisnis ini, aktivitasnya bermacam-macam. Tetapi yang utama dalam bisnis adalah aktivitas dalam perdagangan. Ada orang beraktivitas dalam kegiatan sosial, aktivitas dalam kemasyarakatan, aktivitas dalam sebuah kegiatan yang bersifat umum. Jadi lebih spesifik pengertian bisnis ini aktivitasnya hanya aktivitas dalam perdagangan. Bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan atau laba, bahwa bisnis tujuan akhirnya atau tujuan daripada melakukan kegiatan terus-menerus dalam bisnis itu adalah untuk memperoleh atau mencari keuntungan atau laba. Sehingga jelas kalau kegiatan terus-menerus yang pada ternyata tidak untuk mencari laba atau aktivitas yang lain bukan perdagangan yang tidak mencari laba itu bukan bisnis. Jadi ada 3 kaitan ini ditambah lagi, bisnis dapat dilakukan baik perorangan maupun suatu badan usaha. Jadi bisnis itu bisa dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha. Badan usaha secara hukum itu dianggap sebagai orang. Contoh badan hukum yang ada PT, yayasan, koperasi, perkumpulan, itu termasuk badan usaha. Itu juga bisa melakukan bisnis, tidak hanya perorangan. Baik perorangan pun bisa, karena perorangan dalam melakukan itu macam-macam. Ada namanya UD, usaha dagang, ada namanya CV, ada namanya firma. Itu usaha-usaha perorangan yang dilakukan bukan berbadan usaha. Itu pun boleh dilakukan dalam kegiatan berbisnis. Apa sih sebenarnya tujuan mempelajari etika dan hukum bisnis? Ya, kalau kita orang menyampaikan bahwa bisnis itu adalah belajar secara otodidak tanpa perlu harus kita etika dan sebagainya. Bahwa pemahaman itu kurang tepat. Seharusnya bahwa berbisnis itu tetap kita harus mempelajari tentang etika sehingga bisa mendorong kesuksesan sebuah bisnis dan bisnis itu bisa dalam rel yang benar sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Jangan sampai bisnisnya sudah besar, pada akhirnya bisa melanggar hukum sehingga menjadi masalah atau bisa bisnisnya tutup karena tidak mengetahui mempelajari etika dalam berbisnis. Tujuan mempelajari etika dan hukum bisnis, satu, etika sebagai suatu proses untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah. Yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkaitan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Dua, mempelajari kualitas moral kebijaksanaan suatu organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Tiga, merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Empat, etika berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen, setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban, dan bermartabat. Mengapa bisnis perlu beretika? Satu, karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Apabila tidak, maka akan mengorbankan hidup banyak orang sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. Jadi, berbisnis itu selain kita sampaikan bahasa profit juga harus melihat sisi kemanusiaan. Karena
Berbisnis ini jangan sampai merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Berbisnis ini tidak merusak alam yang sehingga merugikan. Karena bisnis ini adalah pengembangan. Bagaimana dalam orang-orang yang ada berbisnis ini untuk mencapai tujuan profit yang baik. Sehingga masyarakat akan berkembang maju dengan baik dan tanpa adanya pelanggaran hukum. Dua, bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan dengan bisnis satu dengan lainnya. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan tetap memperlihatkan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang. Semakin ketatnya bisnis, persaingan sudah bisa setajam pisau silet. Jika kita tidak ada etika yang mengatur, tidak ada etika dalam berbisnis, maka yang kuat mengalahkan yang kecil, ya. Yang jahat bisa mengalahkan yang baik, ya. Sehingga dunia bisnis akan menjadi kacau. Kekacauan bisnis akan menjadi kekacauan dalam bermasyarakat atau di dunia ini. Sehingga sangat sangat menjadi suatu kebuntuan dalam melakukan bisnis jika kita hanya melakukan mencari profit belaka tanpa melihat baik buruknya. Sehingga sangat penting etika dalam bersaing itu sehingga baik. Ini pun dalam aturan-aturan nanti akan kita bahas, ada aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana dalam persaingan bisnis sehingga menjadi sehat, sehingga semua orang bisa berbisnis dengan cara yang sehat atau tidak menimbulkan persaingan yang merugikan pihak lainnya. Peran etika dalam berbisnis. Sebenarnya peran etika dalam berbisnis apa yang bisa kita simpulkan, ya. Satu, untuk membangun kultur bisnis yang sehat. Idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan hukum perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan norma etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Dua, sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis, yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi. Tiga, etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial. Empat, etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan stakeholder yang penting untuk diperlihatkan. 6. Etika bisnis membawa perilaku bisnis untuk masuk ke dalam bisnis skala internasional. Jadi, betapa pentingnya peran etika dalam bisnis, sehingga bisnis itu tidak hanya dalam jangka pendek, karena bisnis ini bisa terus-menerus dan berkembang. Banyak kita melihat perusahaan-perusahaan yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi besar karena dia juga berperan dalam menjaga etika dalam berbisnis sehingga menjadi besar dan tetap bisa memberikan kepuasan kepada pegawainya yang loyal tetap bekerja dalam perusahaan tersebut. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Satu, prinsip otonomi, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Dua, prinsip kejujuran dalam hal ini, kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis.
kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen dalam hubungan kerja dan sebagainya. 3. Prinsip keadilan bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Prinsip saling menguntungkan juga dalam bisnis yang kompetitif. Prinsip integritas moral ini merupakan dasar dalam berbisnis. Harus menjaga nama baik perusahaan, tetap dipercaya, dan merupakan perusahaan terbaik. Jadi dalam prinsip etika bisnis ini ternyata trust atau menjaga nama baik itu juga menjadi penting. Jika dalam bisnis prinsip-prinsip tidak dilaksanakan, maka bisnis itu akan tidak berlangsung lama. Termasuk juga menjaga kejujuran dan otonomi. Jadi ada kebebasan kita bisnis itu tidak hanya menjadi kamuflase saja dari sebuah kegiatan. Sehingga prinsip dalam etika bisnis adalah memang betul bahwa bisnis ini menjadi otonom memang untuk suatu tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara-cara yang baik dan harus menjaga keadilan dan juga dalam kompetisi apapun dalam berbisnis ini harus saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan sehingga bisnis bisa berjalan secara langgeng. Good corporate governance. Dalam pengelolaan perusahaan yang baik dikenal prinsip good corporate governance dengan memperhatikan prinsip-prinsip bisnis sebagai berikut. Prinsip fairness, prinsip transparansi, prinsip accountability, prinsip responsibility. Pengertian good corporate governance yaitu menurut Forum for Corporate Governance, perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development, perusahaan adalah sebuah struktur yang terdiri dari pemegang saham, komisaris, dan manajer yang mana bersama-sama menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja. Sebagai suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar berbagai pihak yang berkepentingan dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Prinsip-prinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan menurut OECD yaitu prinsip transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan serta dalam mengemukakan informasi material yang relevan mengenai perusahaan. Sangat penting ini menjadi pertama adalah transparansi atau keterbukaan. Karena tanpa sebuah tata kelola perusahaan tanpa transparansi akan menjadi sulit untuk berkembang dan juga menjadi akar permasalahan pelanggaran hukum. Kemudian prinsip kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi. Jadi kemandirian dalam perusahaan itu penting karena bagaimana menjadi berkembang atau tidak berkembang ini karena kemandirian. Kalau perusahaan itu hanya tidak ada kemandirian, berarti sebuah perusahaan ini hanya dalam tanda petik akal-akalan saja. Abal-abal saja ini berarti tidak merupakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Ya, berarti ini ada sesuatu hal yang mestinya akan berdampak menjadi pelanggaran hukum. Bisa saja menjadi dugaan adalah tindakan-tindakan yang bertingkat buruk untuk mencapai satu hal dengan mengatasnamakan sebuah perusahaan. Sehingga sebuah perusahaan harus mempunyai prinsip kemandirian, tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan yang di luar daripada perusahaan. Apalagi sekarang dalam
tahun politik, jangan sampai ada perusahaan-perusahaan itu ternyata hanyalah menjadi kepentingan-kepentingan politik sesaat saja, sehingga prinsip-prinsip daripada tata kelola perusahaan tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian prinsip akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga sesuai pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini adalah akuntabilitas sangat penting sehingga perusahaan bisa dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuannya. Prinsip pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip pertanggungjawaban ini sangat penting karena dalam mendirikan perusahaan, orang-orang pegawai yang ada di perusahaan harus melaksanakan sebuah usaha yang bertanggung jawab sehingga mendapatkan ketenangan. Tujuan daripada mencapai profit dengan kemanusiaan itu harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika perusahaan tidak dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar hukum, maka usaha itu akan sangat terancam dan pegawai-pegawainya juga akan sangat berpengaruh menjadi pelanggaran hukum. Sering rekan-rekan mahasiswa melihat usaha-usaha dalam kasus-kasus yang viral bahwa seorang direktur atau komisaris dan pegawai-pegawai yang ada di sebuah usaha itu terkena kasus korupsi, menjadi tersangka dalam tindak pidana karena mereka melanggar hukum. Apalah artinya jika usaha besar ini ternyata besarnya hanya semu dengan cara pelanggaran hukum. Karena hukum ini tidak bisa buat main-main, bahwa usaha itu akan pada akhirnya akan ketahuan dan menjadi problem bagi penanggung jawab dalam usaha itu, sehingga perusahaannya pun menjadi tutup dan nama baiknya akan hilang. Kemudian prinsip kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip kewajaran ini yaitu untuk keadilan dan kesetaraan, sehingga bisa semua pihak yang terkait bisa mendapatkan hak-hak dan kewajibannya secara baik sesuai dengan apa yang sudah menjadi ikatan dalam perjanjian maupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran atau mencari manipulatif terhadap perjanjian-perjanjian atau mencoba melanggar hukum. Sehingga tanpa prinsip kewajaran ini, sebuah perusahaan akan menjalankan usaha dengan menjadi tidak baik. Prinsip etika bisnis pada umumnya melihat bagaimana budaya yang ada di sekitarnya atau lingkungan yang turut mewarisi budaya perusahaan. Contoh, bangsa Jepang dengan budaya Bushido dan bisnis yang bermula atau berasal dari teamwork keluarga yang terus-menerus pada budaya perusahaan, semangat Bushido dilandasi kejujuran, keberanian, keadilan, kesetiaan, kedermawanan, dan pengendalian diri. Prinsip etika bisnis ini berarti bisa melihat budaya. Kalau budaya di Indonesia, bagaimana budaya sopan santun, budaya bagaimana kita menggali dari budaya asli Indonesia, kejujuran, bagaimana budaya ewu pakewuh, budaya bagaimana kita harus bisa menjaga martabat keluarga dan diri sendiri itu juga sangat penting. Contohnya itu bisa kita menggali dari budaya-budaya, prinsip budaya yang ada di negeri kita sendiri. Kalau di Jepang, yaitu contoh budaya dalam bentuk Bushido, istilah Bushido. Kemudian permasalahan yang sering kita temukan dalam kehidupan bisnis, yaitu apabila terjadi penyimpangan etika bisnis yang sudah mendarah daging, sangat sulit diatasi dalam waktu singkat seperti halnya budaya sogok, suap, dan sebagainya. Oleh karena itu, peranan dan penegakan hukum sangat penting dan diperlukan sebagai sarana yang tepat untuk mendorong ditaatinya nilai etis tertentu dalam bisnis. Menjadi salah kaprah dalam masyarakat
bahwa budaya sogok, suap dan sebagainya yang bersifat miring itu dikatakan sebagai budaya. Sebenarnya itu bukan budaya, tetapi bagaimana ketidakdisiplinan dalam hidup, dalam bermasyarakat, bernegara itu menjadikan sogok suap itu dianggap sebagai budaya. Sebenarnya budaya-budaya yang adiluhung dalam tatanan hidup kita, dalam masyarakat kita, sebagai warisan nenek moyang kita sangat-sangat baik. Sehingga budaya itulah yang perlu digali dan dilaksanakan. Bukan dengan cara membuat seolah-olah bahwa sogok suap itu sebagai budaya. Itu bukan budaya kita, tetapi suatu pelanggaran hukum yang perlu kita berantas dan kita harus bisa memulai dari diri kita sendiri, baik dalam bisnis skup kecil maupun skup besar. Budaya itu atau yang dianggap sebagai budaya itu kita harus hilangkan. Kita harus mencoba dengan sebaik-baiknya menjalankan dengan budaya yang baik, dengan budaya yang betul-betul kita gali, budaya yang baik dalam warisan daripada nenek moyang kita. Kita akan bisa menjalankan bisnis dengan baik, tidak kalah dengan bisnis-bisnis yang di luar, bisnis-bisnis yang besar, ya. Karena Indonesia ini sebagai negara yang bebas melakukan bisnis, peraturannya pun sudah lengkap dan diberi kebebasan pada masyarakat untuk berbisnis asal dengan etika-etika yang baik, dengan budaya-budaya yang baik, kita akan bisa bersaing secara internasional. Kemudian pada masalah yang sering terjadi dalam kegiatan bisnis. Contohnya pada bidang periklanan yang dilihat dari perspektif etika bisnis. Apakah ada unsur kebohongan atau penipuan? Pernyataan yang menyesatkan, bertentangan dengan moral atau etika. Jadi dalam bidang periklanan kalau kita lihat memang ada beberapa segelintir orang beriklan, perusahaan yang beriklan itu membuat sebuah iklan yang bombastis. Sebenarnya itu adalah sebuah kebohongan atau penipuan, ya, pernyataan yang menyesatkan. Banyak viral di media sosial, ya, kegiatan-kegiatan yang sekiranya memberikan keuntungan yang sangat fantastis, menjadi artis-artis, menjadi istilahnya pemasar-pemasar influencer untuk masyarakat ikut. Atau ada kejadian yang seperti robot trading, ya, yang hanya memberikan seolah-olah bisa memberikan keuntungan yang sangat besar. Ternyata itu hanya bentuk dari periklanan yang menyesatkan atau penipuan. Itu sangat bertentangan dengan moral etika. Usaha itu hanya seperti sebuah arisan berantai atau skema ponzi. Ya, hanya untung-untungan saja dan bukan usaha yang dengan etika yang baik, sehingga sangat menyesatkan masyarakat, banyak korbannya sampai ribuan orang dengan jumlah uang yang kerugian yang sangat fantastis. Kemudian di samping dalam periklanan juga ada di pelanggaran terhadap HQ atau hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, dan sebagainya. Hak cipta ini sekarang menjadi sebuah hak yang sudah menjadi tambah kesadaran di masyarakat itu sudah lebih sadar. Ternyata ada hak kekayaan intelektual yang tadinya hak itu tidak hanya berwujud, tetapi ini menjadi hak yang tidak berwujud. Biasanya pada penemuan-penemuan ataupun bisa usaha-usaha seniman-seniman yang mempunyai hak kekayaan intelektual, dengan kita dilindungi dengan penghargaan itu, menjadi tidak semena-mena orang berbisnis itu hanya mencaplok atau tidak menghargai haki. Dengan tidak menghargai haki itu, kalau dalam kita sisi pidana itu juga bisa dalam bentuk pencurian. Tetapi dalam haki pun pelanggaran-pelanggaran pidana haki juga sudah jelas.
menjadi sebuah khusus, tidak hanya dalam tindak pidana tentang pelanggaran haki. Di sinilah ada ancaman pidananya. Sehingga masa-masa ini banyak yang dari masyarakat belum mengetahui, mengambil lagu begitu saja, mengcover lagu dan sebagainya, padahal dalam penciptaan lagu ini membutuhkan sebuah perenungan karya yang besar dan dibutuhkan kita izin kepada penciptanya untuk meminta izin menggunakan lagu tersebut untuk kepentingan komersil. Itu contohnya dalam bentuk haki. Menjalin usaha ilegal. Kalau ini jelas menjalin usaha ilegal ini sering terjadi dalam kegiatan bisnis, hanya mencari keuntungan semata tanpa melihat apakah ini legal atau ilegal. Banyak sekali hal-hal yang ilegal. Seolah-olah usaha itu legal, ternyata juga ilegal. Ya, banyak usaha-usaha ilegal ini menjadi pembodohan di masyarakat. Orang menjadi kaya sesaat, usahanya baru sebentar, ternyata dia usaha-usaha ilegal bukan legal. Persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat juga mempengaruhi atau menjadi masalah dalam kegiatan bisnis. Baik usaha-usaha yang berskala kecil maupun usaha yang berskala besar. Membangun bisnis untuk usaha besar tanpa memperhitungkan faktor atau dampak lingkungan fisik dan non-fisik dan tanpa prosedur yang benar. Dengan usaha hanya mengejar profit, hanya mengejar keuntungan, tetapi merusak lingkungan, ya, merusak juga tata kehidupan masyarakat, itu juga sering menjadi masalah dalam berbisnis. Kesadaran masyarakat sekitar akan lingkungan sangat berpengaruh terhadap sebuah perusahaan ini menjadi baik atau tidak. Jadi perusahaan yang baik juga perusahaan yang harus peduli kepada lingkungan dan masyarakat yang ada, sehingga perusahaan ini memberikan kontribusi positif dalam masyarakat, bukan memberikan dampak negatif, baik bisa dalam bencana alam, bisa menjadi tidak sehat di masyarakat, atau alam yang rusak, dan banyak faktor-faktor lain yang merusak lingkungan sehingga usaha itu perlu sekali memperhatikan lingkungan dan prosedur yang benar. Semata-mata tidak mengejar selesai cepat tapi tidak dilakukan dengan prosedur yang benar. Untuk memperbesar keuntungan sehingga menurunkan kualitas produksinya. Dalam membuat keuntungan yang besar, seringkali ada karena sudah rame, merasa percaya diri rame, kualitasnya akan dikurangi. Tetapi dampaknya dengan seperti ini akan merugikan konsumen. Jika kita atau pedagang sudah mendapatkan keuntungan, maka dia harus bisa menjaga kualitas karena konsumen tidak bisa begitu saja dirugikan. Bisnis yang hanya memfokuskan pada bagian efisiensi atau biaya atau cost overhead dan rasionalisasi tanpa memperhatikan unsur moral. Bisnis ini juga harus profit dan manusiawi seperti yang kita sampaikan di depan. Tidak semata-mata mencari efisiensi, tidak bagaimana cara menurunkan biaya, tanpa melihat secara moral, contohnya dengan mengurangi sebanyak-banyaknya karyawan, mem-PHK karyawan dengan begitu banyak hanya untuk efisiensi. Tidak seperti itu, bahwa masalah ini juga akan bisa merugikan bagi perusahaan. Sehingga tidak hanya fokus itu, tapi bagaimana mempertahankan karyawan sehingga bisa lebih loyal dan bisa lebih maksimal dalam berusaha. Tidak sekedar hanya fokus pada efisiensi tanpa melihat bagaimana karyawan yang sudah setia bertahun-tahun
mendampingi dan melaksanakan pekerjaan ini dibuang begitu saja. Itu juga sangat mempengaruhi pada akhirnya ke depan sebuah perusahaan. Etika dan hukum dalam bisnis. Etika dipandang sebagai state of the art hukum, yaitu di mana pedoman perilaku yang ada saat ini ditafsirkan ke dalam hukum dan digunakan sebagai pedoman selanjutnya untuk masa yang akan datang. Dua, hukum akan mengkodifikasi harapan dan etika dalam melaksanakan kegiatan bisnis, meskipun disadari tidak semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi oleh hukum. Norma etika memang bersifat dinamis, tetapi begitu dituangkan dalam ketentuan hukum, sifat dinamisnya menjadi berkurang atau bahkan menjadi statis. Maka di sini hukum tentu harus memperhatikan adanya perubahan-perubahan itu, fungsi hukum sebagai social engineering. Pelaku bisnis mempunyai peranan dalam menumbuhkan bisnis yang berbudaya, bermoral, dan taat atau sadar hukum. Kesadaran hukum harus dapat merata di antara pelaku bisnis, para eksekutif, dan para birokrat yang mana didukung oleh faktor lingkungan yang sehat dalam berbisnis, sehingga budaya bisnis yang baik dan sehat tetap terjaga. Jadi, untuk bisnis agar sehat, tidak semata-mata menjadi kewajiban atau moral daripada pelaku bisnis, tapi juga pada birokrat yang mana didukung oleh faktor lingkungan yang sehat dalam berbisnis, sehingga budaya bisnis yang sehat bisa tetap terjaga. Kalau hanya dari satu sisi, susah untuk bisa menjadi usaha yang sehat. Apalagi dalam bisnis itu berkembangnya cepat, sehingga hukum yang sifatnya statis ini bagaimana harus mengikuti perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan itu juga memerlukan waktu, sehingga sering terjadi bisnisnya sudah jalan cepat, peraturan perundang-undangnya masih lambat atau mengikuti, sehingga diperlukan cara bagaimana agar hukum itu tetap bisa dinamis mengikuti bisnis yang ada, tetapi hukum ini juga jangan sebentar-sebentar ganti, sehingga bisa hukum itu akan lebih lebih langgeng atau lebih bisa mencakup baik masa sekarang dan juga akan datang. Etika bisnis berdasarkan nilai-nilai Pancasila, karena kita di negara Indonesia, bahwa dasar-dasar daripada nilai-nilai Pancasila harus termaktub juga dalam saat kita berbisnis. Perspektif Pancasila sebagai landasan pembentukan bisnis diperlukan untuk pembentukan etika bisnis yang sesuai dengan kondisi bangsa. Penegakan demokrasi ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Memberikan perlindungan pada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kepada apa yang sudah kita sampaikan, ternyata bisnis itu tetap perlu adanya landasan etika atau moral yang baik yang sudah kita terangkan dalam perkuliahan kali ini. Adapun pengertian bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia khususnya dalam bidang perdagangan. Serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Hukum sebagai salah satu sarana atau alat pengawasan social control yang efektif untuk mengendalikan praktek bisnis yang tidak sehat. Hal ini dikarenakan hukum menetapkan secara tegas apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, serta bentuknya yang tertulis memberikan rasa aman bagi para pelaku bisnis karena apabila terjadi pelanggaran sanksinya jelas. Bisnis tidak lepas dari faktor hukum, tetapi hukum saja belum cukup untuk mengatur bisnis. Dalam hal ini harus didukung faktor lain seperti etika.
Pada taraf normatif, etika mendahului hukum. Mematuhi hukum dalam bisnis adalah suatu keharusan. Bagaimana mungkin bisnis akan berjalan dengan baik, berkeadilan, dan mencapai tujuan dengan tepat apabila tidak ada aturan-aturan hukum yang mengaturnya? Para pelaku bisnis yang utama harus ada kepastian hukum, sehingga dia dalam bisnis, dalam merencanakan usahanya akan menjadi jelas. Kepastian hukum ini akan dituangkan dalam peraturan hukum yang tertulis, sehingga hukum yang tertulis itu sangat penting sebagai pedoman bagi para pelaku bisnis. Di Indonesia seringkali banyak aturan-aturan yang masih tumpang tindih, sehingga diperlukan aturan-aturan yang jelas sehingga bisa menimbulkan kepastian bagi para pebisnis. Demikian mata kuliah saya kepada rekan-rekan mahasiswa. Semoga apa yang saya paparkan bisa menjadi penambahan wawasan atau mengingat kembali bagaimana kaitan etika dan hukum bisnis. Bagaimana pentingnya etika dalam hukum bisnis sehingga bisnis bisa berkelangsungan dengan baik. Prinsip-prinsip etika sangat penting kita ketahui dan juga bagaimana tata kelola perusahaan yang baik sehingga sebagai dasar kita nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan lebih mendalam pada masing-masing tentang hukum bisnis. Apa saja yang harus dilakukan dan etika-etika apa yang bisa kita lihat dan kita pelajari dalam bisnis yang akan saya terangkan pada kuliah yang akan datang. Apabila ada dari rekan-rekan mahasiswa pertanyaan atau hal yang belum jelas bisa ditanyakan kepada saya. Semoga rekan-rekan mahasiswa bisa memahami dan untuk kuliah selanjutnya bisa lebih terang dalam mengikuti materi-materi yang lebih spesifik, materi-materi dalam hukum bisnis yang begitu banyaknya sebenarnya yang perlu kita pelajari dalam bisnis yang ada karena sekali lagi bisnis bersifat dinamis. Demikian terima kasih pada rekan mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.